Ini selama saya ngaji ya, selama saya ngaji di Jokam itu saya tidak pernah mendengar kata-kata fikih. Ini sangat asing di telinga saya ini, apalagi usul fikih ya. Wah, ini pokoknya ini lebih rumit lagi, lebih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini kita akan membahas tentang ijazah lulusan Kediri ya. Kemarin saya melihat di suatu postingan di grup, postingan di Facebook, itu ada orang yang mengupload ijazah MT atau ijazah lulusan Kediri itu depan maupun belakang. Nah, di situ yang menarik itu yang saya perhatikan yaitu ketika saya melihat nilai dari ijazah tersebut yang di foto yang kedua, itu ada transkrip nilai ya. Itu ada nilai-nilainya itu sangat bagus sekali. Kurang lebihnya itu semua yang di kolom yang di atas itu nilainya 9 semua. Dan kolom yang di bawah itu nilainya 8. Nah, ini mumtaz ini ya, sangat bagus sekali nilainya. Tayyib, kita perhatikan di tulisan yang di atas akan saya bacakan. Daftar nilai tes akhir dan materi pembinaan calon mubalik mubaligat tingkat lanjut. Nah, di sini di nomor yang pertama yaitu Al-Qur'an, bacaan dan juga tafsir dengan nilai 9 dan juga 9. Masya Allah, nilainya sangat bagus. Di sini saya ingin bertabayun terhadap para mantan mubalik ataupun mubalik yang juga masih aktif. Ini apakah memang benar antum juga mengalami tes semua ini ya? Mengalami tes semua yang ada di daftar ijazah tersebut, mulai dari nomor 1 sampai dengan yang terakhir itu. Apakah benar-benar ada pengetesan tentang hal-hal ini tadi, poin-poin tersebut? Jika memang benar, nanti ya antum bisa di kolom komentar ya. Kembali lagi, kita lihat di nomor 1 yaitu Al-Quran bacaan dan juga tafsir. Nah, ini dalam Al-Quran bacaan ini, dalam Al-Quran bacaan itu terdapat juga ada tajwid. Terus kemudian yang kedua ada makharijul huruf dan juga sifatul huruf. Nah, ini apakah memang di tes Kediri sana, kemudian atau di ini di Kediri atau di Kertosono ya? Nanti bisa ya, intinya tes di nilai tersebut. Ini apakah juga ada pengetesan tajwid, terus makharijul huruf dan juga sifatul huruf. Dan kemudian yang selanjutnya adalah tafsir. Nah, ini jika tafsirnya ini mendapatkan nilai 9, insya Allah ini ya ahli tafsir ini ya. Ahli tafsir ini. Terus kemudian tafsirnya ini yang dipakai itu tafsirnya siapa? Terus apakah imam-imam mufasir, imam-imam yang ahli tafsir seperti tafsir Tobari, seperti tafsir Ibnu Katsir, terus kemudian tafsir Qurtubi gitu. Apakah tafsir Madigoli gitu? Nanti bisa komen di kolom komentar ya. Kemudian yang kedua yaitu al-hadis dan mustolah. Kalau untuk al-hadis itu banyak ya, tidak saya jabarkan. Intinya di poin mustolahul hadis ini, apakah memang benar pernah di pondok itu diajarkan mustolahul hadis, dan juga jika memang benar itu seperti apa metode pengajarannya. Ya, karena saya bukan lulusan sana ya, jadi saya tidak tahu dan saya cuma ingin bertabayun saja. Dan mendapatkan nilai 9, ini Masya Allah sekali ya, nilai yang sangat bagus.
insya Allah ini ya tahu, kalau dia belajar benar-benar mustalahul hadis, dia akan tahu ini hadis ini derajat sebuah hadis ya. Jangan sampai hadis-hadis yang dhaifun jiddan terus kemudian dijadikan akidah atau jadikan pemahaman yang balung sumsum. Terus kemudian yang ketiga adalah ilmu tajwid. Nah ini insya Allah ini juga dipelajari di pondok manapun, ilmu tajwid, cara membaca Al-Quran dengan benar ini dipelajari. Yang keempat adalah ilmu faraid. Ilmu faraid itu di Kitabul Faraid itu memang ada. Tapi ya kemungkinan besar memang santrinya itu banyak yang belum paham memangan. Tapi kalau untuk masalah diajarin itu insya Allah juga dipajarin. Di pondoknya juga pun juga ada. Ya karena saya pun juga pernah nyantri di sana ya, meskipun belum lulus saya juga pernah diajarin. Ada kitabnya kok. Ada Kitabul Faraid itu kalau nggak salah. Tapi di sini yang istimewanya yaitu mendapatkan nilai 9. Nanti kira-kira memang nilainya ini dapat dipertanggungjawabkan apa tidak ini. Kalau nilainya 9 kan hampir sempurna ya, cara menghitung waris ya, terus kemudian nenek, terus kakek atau anaknya ini jumlahnya banyak, itu bagaimana cara menghitungnya. Jika nilainya 9 insya Allah bisa untuk menghitung tersebut ya. Terus kemudian yang kelima yaitu nahwu sorof. Nah Masya Allah, selama saya ngaji mulai dari tahun 2015 kurang lebihnya sampai tahun 2020-an awal itu saya belum pernah mendapatkan pelajaran nahwu sorof. Ya mungkin ada yang pernah ya. Mungkin saya memang berhusnudzon memang ada, dan juga memang saya juga tahu teman saya itu juga ada yang belajar nahwu sorof juga ya. Itu di pondok saya di Blitar itu juga ada nahwu sorofnya. Tapi jika nilainya ini 9, ini kan Masya Allah banget ya. Ini loh, nilainya 9 ini harusnya itu faham tentang kaidah-kaidah dalam bahasa Arab ya. Insya Allah ini sangat perfect sekali. Ya pemirsa nilai sendirilah. Jadi jika memang benar-benar menguasai nahwu sorof dan mendapatkan nilai 9 ini, insya Allah levelnya sudah ulama pusat ini ya. Terus kemudian yang keenam adalah akhlak dan etika. Nah ini ya memang kalau di pondoknya Jokam itu yang saya pernah alami dan juga yang saya lihat itu memang ketaatan itu memang dinomor satukan. Jadi untuk masalah akhlak dan etika kedisiplinan itu memang ajib, memang bagus. Dan yang ketujuh dan yang terakhir ini adalah usul fikih. Wah ini apa ini? Selama saya ngaji di Jokam itu saya tidak pernah mendengar kata-kata fikih. Ini sangat asing di telinga saya ini. Apalagi usul fikih ya. Wah ini pokoknya ini lebih rumit lagi, lebih kalau menurut saya ya levelnya lebih sulit daripada belajar masalah fikih. Dan di dalam fikih itu juga ada perbandingan mazhab ya, ada perbandingan mazhab, ada pendapatnya ulama satu dengan ulama yang lain, ulama salaf, ulama kholaf, ulama mutaakhirin. Terus kemudian masalah ijtihad, masalah terus kemudian qiyas, itu di situ dipelajarin gitu di dalam fikih dan usul fikih ini. Tapi ya Masya Allah sekali, ini mendapatkan nilai 9 ya. Ya istimewa pokoknya. Dan yang materi umum yaitu pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, olahraga dan kesehatan. Masya Allah, jika memang nilainya ini memang valid, terus kemudian memang otentik, Masya Allah ya, jika memang mubalek yang benar-benar, saya berhusnuzon jika memang mubalek yang mendapatkan nilai tersebut ya, memang benar-benar ulama ini, insya Allah ulama, orang-orang yang alim, yang harusnya orang yang mendapatkan nilai seperti ini bisa menyampaikan Al-Quran dan juga hadis dengan pemahaman yang benar ya, tidak banyak syubhat, terus kemudian bisa menjelaskan dari asbabun nuzul, asbabul wurud, dan juga ini derajat hadisnya seperti apa, insya Allah bisa untuk menjelaskan hal-hal tersebut. Nah, saya pun juga memiliki ijazah, meskipun ini masih KHS ya, hasil kartu hasil studi saya ya.
Itu saya pun juga di mata kuliah saya, terus masalah pengembangan kurikulum PAI, terus kemudian ya antum bisa lihat baca sendiri ya, dari tafsir, terus kemudian bahasa Arab, sejarah peradaban Islam, profesi keguruan. Ini ya saya juga mendapatkan nilai A+ ya. Mendapatkan nilai yang bagus ya. Mungkin kurang lebihnya hampir sama dengan ijazah yang tadi. Ijazah yang mendapatkan nilai 9 tadi ya. Cuman yang ini nilai saya ini memang dengan alfabet ya, bukan numerik, bukan angka, tapi alfabet dengan nilai A ya. Dengan nilai A yang kurang lebihnya juga hampir sama 9 semua. Tapi insya Allah saya bisa mempertanggungjawabkan nilai saya ya. Ini memang saya belajar di sekolah tinggi ya, ilmu tarbiyah. Terus kemudian levelnya memang kuliah. Dan juga di perguruan tinggi yang dosen-dosennya atau guru-gurunya itu memang berkapasitas atau kredibilitasnya itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, ketika saya memosting ijazah saya seperti ini, itu bukan berarti saya menyombongkan diri atau pamer atau riya, itu bukan. Ya memang untuk perbandingan saja. Karena ketika saya dulu di Jokam itu saya tidak pernah melihat atau memiliki perbandingan ya untuk masalah keilmuan itu, kita tidak pernah ada. Tolak ukur kebenaran itu ya apa yang ada di saat di depan kita tersebut. Jadi yang paling benar itu ya seperti yang saya rasakan dulu itu ya. Itu ya Jokam ini yang kita tetepin, terus kemudian nilainya itu bagus. Padahal di luar sana itu juga banyak masalah keilmuan seperti ini. Orang-orang yang belajar itu juga banyak. Orang yang belajar agama Islam itu juga banyak gitu loh. Dan insya Allah ya keilmuannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Makanya berani untuk diajak ketemu, berani untuk diajak diskusi, berani diajak ngobrol lah, minimal ngobrol lah, sharing untuk masalah keilmuan. Jika memang saya tidak tahu, saya pun juga tidak malu untuk mengakui kalau saya memang tidak tahu, dan saya bertanya. Terus kemudian saya diberitahu atau dikasih tahu untuk masalah keilmuan, itu ya saya terima, wong memang saya itu tidak tahu gitu lah. Jadi jangan malu, jangan apalagi merasa diri kita itu yang paling pol sendiri, diri kita itu paling alim lah, intinya paling faham di dalam keilmuan agama Islam ini, paling faham tentang agama Islam, paling faham tentang jamaah. Gitu ya, memang jika memang yang kita pahami tentang Islam dan juga al-jamaah tersebut itu memang yang paling benar, ya monggo tafadhol tunjukkan ke dalam publik, terus kita sharing. Untuk kita kan banyak loh di Indonesia ini orang-orang alim ulama seperti yang berada di MUI, terus juga ya yang profesor, yang doktoral seperti itu kan juga banyak. Jadi mereka pun juga belajar gitu loh. Nah, Tayyib, mungkin cukup sekian ya di video kali ini. Nasihat saya untuk saudara-saudara tua yang berada di Jokam, terus kemudian para mubalik ya, jangan lupa untuk tetap terus menuntut ilmu ya, untuk menambah keilmuan. Jadi ketika sudah mendapatkan ijazah tersebut bukan berarti itu perjalanan sudah selesai atau menimba ilmu sudah selesai, itu belum. Akan tetapi masih banyak keilmuan yang belum kita ketahui. Cobalah kita keluar dari tempurung, coba kita memberanikan diri untuk bertanya terhadap saudara-saudara muslim yang berada di luar Jokam itu, bertanya untuk masalah keilmuan. Jangan membatasi diri ya. Jika memang yang ditetapi itu benar, jangan sampai takut terpengaruh. Tayyib, syukran ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.